Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Saya Domenikus Tumorang, beserta dengan teman saya Mutiara Kristiapani Tauro. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu migrasi, urbanisasi, dan krisis lahan di Kota Medan. Tema ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan bagaimana dinamika populasi mempengaruhi ruang lingkup dan lingkungan kota. Betul sekali Kak, Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau migrasi serta urbanisasi yang cepat membawa dampak signifikan terhadap ketersediaan lahan dan lingkungan di Kota Medan. Untuk membahas ini lebih dalam, hari ini kita sudah mengundang Kak Sri dari jurusan Pendidikan Geografi untuk membahas materi podcast kita hari ini, yaitu tentang migrasi serta urbanisasi dan dampaknya di Kota Medan. Halo, terima kasih, senang bisa berada di sini, berdiskusi dan juga berbagi bersama teman-teman yang ada di sini. Nah, sedangkan di Kota Medan itu menawarkan berbagai fasilitas, baik itu dari pekerjaan ataupun dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Medan adalah salah satu kota yang menjadi tujuan imigran untuk melanjutkan kehidupannya. Berarti urbanisasi ini sebenarnya adalah konsekuensi dari migrasi yang terus berlangsung? Iya, betul sekali. Urbanisasi adalah proses di mana populasi orang atau populasi masyarakat di suatu kota itu meningkat dengan pesat. Nah, di Medan urbanisasi cepat terjadi dikarenakan banyaknya urbanisasi dari masyarakat desa ke Kota Medan. Hal ini disebabkan oleh lowongan pekerjaan tadi dan juga taraf pendidikan. Apa yang disebabkan oleh urbanisasi ini? Yang pertama, menyempitnya lahan pertanian, kemudian adanya permukiman kumuh. Yang ketiga itu minimnya ruang terbuka hijau. Jadi seperti itu, Kak. Kalau bicara soal lahan ya Kak, apa sih dampak yang paling nyata dari urbanisasi yang ada di Kota Medan ini? Dampaknya multifungsi, Kak. Alih fungsi lahan pertanian kemudian dijadikan menjadi perumahan itu adalah salah satu contohnya, atau dijadikan sebagai kawasan komersial seperti menjadi perusahaan atau pabrik atau fasilitas pendidikan. Ini menyebabkan terjadinya krisis lahan. Selain itu, konflik kepemilikan tanah yang juga sering sangat-sangat terjadi di Kota Medan ini. Kenapa? Para imigran tadi yang masih belum memiliki tanah sendiri di Kota Medan ini kemudian membangun rumah atau membangun bangunan untuk tempat tinggal di tanah yang bukan miliknya, otomatis terjadi konflik kan, Kak? Nah, hal itu memicu kericuhan di antara sesama warga. Lingkungan pun terdampak, seperti kurangnya ruang resapan air yang dapat memicu banjir. Misalnya nih, di pinggiran sungai. Seringkali kita melihat di daerah pinggiran sungai di Kota Medan ini, seperti di Sungai Deli, di Sungai Babura, itu banyak sekali pemukiman kumuh yang disebabkan oleh para masyarakat yang tidak memiliki tempat atau memiliki lahan sendiri di Kota Medan ini. Jadi pemukiman kumuh itu menyebabkan penumpukan sampah di daerah sungai dan juga daerah resapannya itu berkurang, Kak. Di rentan sekali terjadi banjir gitu. Kak Sri, kalau saya boleh jujur nih, kadang saya lihat pembangunan di Medan itu kayak nggak ada habisnya, tapi kok ya masalah banjir dan kemacetan malah makin parah. Apa ini karena krisis lahan di Medan? Iya, itu adalah salah satu faktor utamanya. Ketika lahan hijau dan lahan pertanian berkurang, air hujan itu tidak dapat terserap, Kak. Jadi, ditambah lagi dengan pembangunan yang kurang terencana menyebabkan sistem drainase yang kurang efektif. Jadi bagaimana air dapat meresap ke dalam tanah, sedangkan tanah itu tidak memiliki pegangan seperti akar pohon untuk dapat tertahan di dalam tanah tersebut. Makanya rentan terjadi banjir, longsor. Oleh karena itu, drainase dan juga penumpukan sampah juga berpengaruh, Kak, pada krisis lahan.
Kalau bicara soal masyarakat nih ya Kak, masyarakat yang pindah dari desa ke kota, sebenarnya mereka sadar nggak sih sama dampak yang mereka perbuat ke kota Medan ini? Sebenarnya sebagian besar Kak kurang sadar ya tentang dampak ini. Mereka itu hanya fokus pada tujuan mereka datang ke sini, yaitu untuk misalnya meningkatkan taraf hidup dengan mencari lowongan kerja, meningkatkan atau mengejar pendidikan. Jadi mereka kurang peduli gitu dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kadang mereka itu ya acuh tak acuh. Namun masih banyak LCM atau organisasi yang masih peduli dengan lingkungannya. Mereka itu sering melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan juga tata ruang. Kalau begitu Kak, bagaimana cara kita agar bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan di Kota Medan ini? Menurut saya kuncinya itu cuma satu Kak, yaitu perencanaan tata guna lahan. Jadi pemerintah itu merencanakan, menganalisis terlebih dahulu tata ruang, tata guna lahan di Kota Medan itu seperti apa Kak. Jadi pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta menerapkan regulasi yang ketat soal alih fungsi lahan tadi. Jadi masyarakat tidak boleh sembarangan membangun bangunan atau mengalih fungsikan lahannya, sehingga regulasi tata guna lahan atau pembangunan di dalam kota tersebut dapat diatur dengan baik. Nah, drainase juga dapat dimaksimalkan sistem penggunaannya. Kak Sri, kira-kira nih ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda yang ada di Kota Medan ini untuk membantu mengatasi krisis lahan kita? Generasi muda seperti kita ini itu bisa memulai dari diri kita sendiri, menyadarkan diri kita tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan dan juga efisiensi tata guna lahan. Itu kita bisa edukasikan kepada masyarakat. Jadi kita dan juga bisa mengajak komunitas kita mengedukasi tentang pentingnya lingkungan itu. Kita juga dapat aktif dalam berbagai kegiatan seperti penghijauan, advokasi kebijakan pemerintah, dan juga menggunakan teknologi untuk solusi kota pintar. Nah, generasi muda seperti kita ini kan pasti sangat melek dengan yang namanya teknologi. Teknologi yang sudah kita ketahui, yang sudah kita kuasai itu bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan untuk diterapkan dalam permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi Kak, apakah ada contoh kota lain yang bisa jadi inspirasi? Kalau berbicara tentang contoh itu sangat banyak ya di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai inspirasi Kota Medan untuk mengikuti jejaknya. Yang pertama itu seperti Kota Bandung dengan program Ecocity-nya, atau Surabaya yang telah berhasil mengelola lahan terbuka hijau dengan baik. Nah, Medan itu bisa belajar dari pengalaman mereka. Kemudian, saya nih mau mengingatkan tentang kasus yang lagi viral sekarang ya, yaitu seorang gubernur Jawa Barat yang melakukan normalisasi atau merencanakan tata guna lahan di sekitaran daerah Kalibaru. Nah, seperti yang kita ketahui, Sungai Kalibaru itu salah satu sungai panjang di kota Bekasi yang kemarin ketika banjir bandang itu meluap Kak. Hal itu dikarenakan apa? Pemukiman kumuhnya. Pemukimannya itu berderet dari hulu sampai hilir sungai. Jadi itu digusur oleh pemerintah, seorang gubernurnya. Jadi pemerintah itu menerapkan kebijakan yang ketat dan turun langsung ke lapangan. Hal itu bisa ditiru oleh pemerintah Kota Medan untuk menormalisasi kembali tata guna lahan di sekitaran sungai atau daerah lainnya. Baik Kak Sri, terima kasih banyak atas insight dan waktunya hari ini. Diskusi ini benar-benar membuka wawasan kita tentang kompleksitas migrasi, urbanisasi, dan krisis lahan di Kota Medan.
Sama-sama, saya senang bisa berbagi. Semoga diskusi kita hari ini itu dapat bermanfaat bagi para pendengar kita dan juga untuk kita semua yang berada di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow, like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa Sobat Podcast. Jaga lingkungan, jaga kota Medan. Kota kita. Full-blown party, no time to be coy.